Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kami yang berjudul Hubungan Manajemen Waktu dengan Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Padang. Kelompok 2 yaitu beranggotakan saya sendiri, Aisyah Muarjingga Stungkir, Riwan Adaputami, Sifa Mahliza, Taskia Azahra, dan Zabrina. Untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh Riwan mengenai abstrak. Kepada Riwan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Pak Moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tragar abstrak, yaitu mahasiswa dituntut untuk dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Namun, sebagian mahasiswa masih melakukan penundaan dalam tugasnya yang dikenal dengan istilah prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik merupakan perilaku penundaan tugas yang dilakukan secara sengaja oleh mahasiswa. Salah satu faktor dari prokrastinasi akademik yaitu permasalahan manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan kemampuan individu untuk mengontrol, mengelola, menghasilkan waktu produktif, pembagian waktu, dan pengawasan waktu yang signifikan untuk mencapai tujuan. Penerapan manajemen waktu yang baik diharapkan dapat membantu dalam mengurangi prokrastinasi akademik yang dialami oleh mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara manajemen waktu dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif korelasional. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif psikologi Universitas Negeri Padang dengan sampel sebanyak 297 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik simple random sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Kemudian data dianalisis dengan bantuan aplikasi Jeffries Amazing Statistics Program yaitu JSP versi 0.16.4.0. Berdasarkan uji korelasi present product moment, hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara manajemen waktu dan prokrastinasi akademik dengan nilai R sebesar min 0,761 dan P lebih kecil dari 0,01. Manajemen waktu memiliki korelasi negatif dengan prokrastinasi akademik. Artinya, semakin tinggi manajemen waktu, maka akan semakin rendah prokrastinasi akademik. Dan semakin rendah manajemen waktu, maka akan semakin tinggi prokrastinasi akademik. Kemudian kata kuncinya yaitu prokrastinasi akademik, manajemen waktu, dan mahasiswa psikologi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Riwan. Selanjutnya itu mengenai pendahuluan yang akan dibawakan oleh Sifa Mahliza. Kepada Sifa Mahliza dipersilahkan. Oke, baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari penelitian ini. Saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi, salah satu permasalahan yang seringkali dialami oleh mahasiswa yaitu prokrastinasi. Prokrastinasi merupakan sikap dan perilaku mengulur-ulur atau memperpanjang waktu dalam melakukan sesuatu, baik itu berupa pekerjaan, hak, kewajiban, maupun tugas yang dimiliki oleh individu, serta sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Pada kalangan mahasiswa, biasanya terjadi prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik sendiri adalah suatu kebiasaan individu dalam menunda-nunda untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan yang berbasis akademik. Individu yang melakukan prokrastinasi akademik biasanya lebih memilih untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan daripada melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akademik, yang akhirnya akan berakibat buruk bagi individu itu sendiri. Kegiatan yang menyenangkan seringkali dapat mengalihkan individu terlebih lagi para mahasiswa yang menempuh pendidikan akademik, di mana tuntutan-tuntutan tugas tersebut merupakan hal yang menekan dan cenderung melelahkan bagi mereka. Banyak ahli yang berusaha memberikan solusi terkait masalah prokrastinasi ini. Beberapa penulis ataupun ahli buku menyarankan menggunakan manajemen waktu. Pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah suatu keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seorang individu yang dilakukan secara terencana agar individu tersebut dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam perkuliahan, mahasiswa dituntut untuk bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan sebaik-baiknya. Namun, mahasiswa harus bisa menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya itu dengan tepat waktu.
Nah, terdapat fenomena mahasiswa yang dihadapi permasalahan pada bagian ini adalah banyaknya mahasiswa yang menunda-nunda dalam menyelesaikan tugasnya. Mahasiswa sering terlambat menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh dosen. Keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya karena mahasiswa malas mengerjakan pekerjaan rumah. Ada juga mahasiswa yang terlalu sibuk dengan kegiatan lain seperti organisasi kemahasiswaan, sehingga tidak dapat menyeimbangkan waktu antara menyiapkan pekerjaan rumah dan berorganisasi. Akibatnya, banyak mahasiswa yang tidak dapat mendapat nilai yang sesuai dengan harapan. Dapat disimpulkan bahwa banyak sekali mahasiswa yang belum bisa mengatur waktunya dengan kegiatan lain dan mengakibatkan prokrastinasi atau disebut menunda-nunda. Terdapat sebuah hasil penelitian yang dilakukan di sebuah perguruan tinggi di Jawa Timur yang menunjukkan bahwa sebanyak 938 wisudawan dalam jangka waktu 2001 sampai 2007 yang menyelesaikan skripsi di bulan terakhir pendaftaran wisuda, dan 83% wisudawan tergolong lambat dalam menyelesaikan skripsi. Alasan keterlambatan ini adalah dari prokrastinasi atau perilaku menunda-nunda melakukan pekerjaan yang bersangkutan dengan akademik. Sebanyak 60% mahasiswa mengalami prokrastinasi, yang mana perilaku prokrastinasi tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam lingkup kehidupan mahasiswa. Dalam penelitian lain, juga menunjukkan bahwa 80% sampai 95% mahasiswa termasuk perilaku prokrastinasi, dan 50% mahasiswa lainnya melakukan prokrastinasi dengan konsisten. Ditinjau dari data tersebut, tingkat prokrastinasi pada mahasiswa dikategorikan cukup tinggi. Prokrastinasi akan memberikan dampak negatif terhadap mahasiswa. Prokrastinasi menyebabkan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk mengerjakan tugas atau melakukan kegiatan produktif menjadi terbuang sia-sia. Selain itu, prokrastinasi dapat menimbulkan tekanan yang akan memunculkan stres pada mahasiswa, karena mahasiswa harus menghadapi tugas yang memiliki tenggat waktu atau deadline yang semakin singkat. Akibatnya, tugas tidak dapat dikerjakan dengan maksimal mungkin. Penelitian kami ini bertujuan untuk melihat bagaimana korelasi manajemen waktu terhadap prokrastinasi mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang. Dengan harapan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi yang dapat dijadikan acuan upaya mengurangi tingkat prokrastinasi akademik dan dampak negatifnya pada mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang. Pembahasan mengenai kemampuan manajemen dan prokrastinasi akademik ini sangat penting dan perlu untuk diteliti pada mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Syifa Mahliza. Selanjutnya yaitu mengenai metode yang akan saya bawakan sendiri. Penelitian kami ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Metode penelitian kuantitatif deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, objek, kondisi, pemikiran, dan peristiwa saat ini. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu manajemen waktu, yaitu X, sedangkan variabel terikat yang terdapat pada penelitian ini adalah prokrastinasi akademik atau Y, dan populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.211 orang mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang dengan kriteria mahasiswa aktif pada periode 2019 sampai 2023. Adapun sampel dengan kriteria mahasiswa aktif pada periode ini yaitu sebanyak 297 mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik simple random sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel yang populasinya homogen. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket. Peneliti menyusun kuesioner berdasarkan aspek yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu. Pengumpulan data ini dengan cara memberikan kuesioner kepada responden dalam menentukan jawaban yang sesuai dengan dirinya. Instrumen yang digunakan adalah skala yang meliputi skala manajemen waktu yang dikemukakan oleh Macan, dinamakan dengan Time Management Behavior Scale dengan reliabilitas alat ukur sebesar 0,888, sedangkan skala prokrastinasi akademik dikemukakan oleh Ferrari dengan reliabilitas sebesar 0,931. Analisis penelitian ini menggunakan aplikasi JASP 0,16,4,0 yang digunakan dalam membantu analisis dan inferensial.
Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu product moment correlation, yang merupakan salah satu teknik untuk mencari korelasi antar dua variabel. Teknik korelasi ini dikembangkan oleh Carl Pearson yang sering dikenal dengan istilah teknik korelasi Pearson. Sekian dari saya selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan yang akan dibawakan oleh Tazkia Azahra. Kepala Tazkia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Jadi setelah dilakukan pengujian korelasi yang dibantu menggunakan rumus Pearson product moment yang dibantu dengan program JSP, maka dapat dilihat dari tabel berikut bahwa nilai P-nya sebesar kurang dari 0,001, yang dimana artinya dia nilai P ini kurang dari 0,05, yang berarti menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara manajemen waktu dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang. Kemudian dapat dilihat bahwa disebut ada persen R atau nilai korelasi R hitung, di mana sebesar minus 0,761, yang dimana minus di sini artinya bahwa manajemen waktu memiliki korelasi negatif dengan prokrastinasi akademik. Artinya, semakin tinggi manajemen waktu, maka semakin rendah prokrastinasi akademik. Maka sebaliknya juga, dengan semakin rendah prokrastinasi akademik, semakin rendah manajemen waktu, maka semakin tinggi prokrastinasi akademik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebiasaan prokrastinasi dapat dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam mengatur waktunya. Mahasiswa yang kurang mampu mengatur waktunya akan kesulitan dalam memulai dan menyelesaikan pekerjaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Tasya. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibawakan oleh Zabrina. Kepada Zabrina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian kami dari kelompok 2. Nah, prokrastinasi akademik sendiri merupakan penundaan suatu tugas ataupun beban akademik yang dilakukan oleh peserta-peserta akademik seperti mahasiswa. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi prokrastinasi akademik mahasiswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik itu adalah rendahnya kemampuan manajemen waktu yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu setting goals and priorities, planning and scheduling, perceived control of time, and preference for organization. Nah, aspek-aspek berikut itu juga menjadi rujukan untuk mengukur kemampuan manajemen waktu yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi berdasarkan hasil temuan dalam penelitian kami dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu memiliki hubungan yang signifikan dan korelasi negatif dengan prokrastinasi akademik mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang. Jadi kesimpulan dari penelitian ini tuh prokrastinasi akademik sangat banyak terjadi pada mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang dan masih banyak mahasiswa yang memiliki kemampuan manajemen waktunya yang rendah. Jadi sebagai salah satu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian prokrastinasi akademik bagi mahasiswa, maka kesimpulan yang dapat ditarik mempunyai implikasi dan saran dalam menghindari perilaku prokrastinasi akademik ini. Yang pertama yaitu untuk lembaga diperlukan lingkungan kampus yang mendukung mahasiswa dan dosen agar suasana belajar lebih kondusif dan nyaman. Serta fasilitas itu lebih mendukung sarana dan fasilitasnya. Yang kedua yaitu untuk dosen agar memberikan tenggat waktu dalam penyelesaian tugas. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu untuk mahasiswa agar dapat meningkatkan kualitas akademiknya dengan tidak membiasakan diri menunda pekerjaan, serta melatih kemampuan manajemen waktu. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya simpulkan dari hasil penelitian saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Zabrina. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Dengan berakhirnya presentasi dan dari kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi ini. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.